Hai semuanya, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau bahas soal Xiaomi HyperOS yang versi terbaru 1.0.4.0. Ini aku baru sempat download ya, jadi ini sekitar pemakaian 2 minggu setelah aku download. Nah, aku awalnya bingung, apa sih fitur yang barunya kok nggak kelihatan sama sekali. Ternyata aku baru ngehnya hari ini pas aku sudah bikin video tentang Xiaomi HyperOS ini. Aku sangka awalnya nggak ada yang pembaruan, tapi ternyata ada guys. Nah ini dia ya, pembaruan cuma satu yang aku temuin. Kalau misalnya kalian ada nemuin lagi pembaruan lainnya, kalian tulis di kolom komen ya. Kalau ini sih aku nemuin satu ini doang ya, dan aku lupa. Jangan-jangan ini sebenarnya udah ada di versi yang sebelumnya. Cuman aku nggak ngeliat, karena read mode itu biasanya aku jarang pergi ke aplikasi setting. Jadi aku biasanya aktifin read mode itu di sini aja nih. Nah, pas tadi aku selesai ngedit video yang HyperOS terbaru ini, dan aku baru pas ngecek di settingan, ternyata ini udah ada. Jadi ya, ini ya, aku kasih lihat ya. Reading modenya sudah ada tampilan seperti kertas, kayak begini guys. Nah, kayak begini. Nih di mode bacanya, ini aku jarang banget ngeliat. Nih mode bacanya kan biasanya begini nih. Nah di mode bacanya pas kita aktifin di sini, tuh, ini kalau dihidupin dia langsung tuh berganti kan. Jadi ternyata ada mode klasik. Biasanya kan mode klasik ya. Jadi cuman warnanya tuh jadi lebih hangat untuk mengurangi warna biru. Kita bisa atur nih temperaturnya di sini kan. Mau warna kekuningan atau warnanya kehijauan dikit, kebiruan. Itu tergantung maunya kita. Biasanya aku tengah-tengah sini nih. Oke. Nah, sekarang ternyata udah ada versi kertasnya. Jadi berganti ke warna yang lebih hangat dan tambahkan tekstur kertas di latar belakang untuk mengurangi ketegangan mata. Nih, seperti ini nih. Ini kan tadi kayak begini, ini jadi kayak gini. Ini kita bisa atur juga nih. Temperatur warnanya mau kita gimanain, tuh. Lebih biru, hijau atau kuning, terserah kalian. Terus teksturnya tuh ini kayak begini kan, aku pilihnya. Nah, ini bisa tuh. Kalau ini semakin diginiin tuh jadi kayak semakin apa ya? Kayak kertas. Aduh, kayak gini deh pokoknya tuh. Kalau nggak pakai kan kayak begini nih, bersih kan. Tapi kalau misalnya kita pakein, terus ada butek ya istilahnya ya, kayak kertas sampai tuh full kayak kertas banget. Kita akan coba pakai full kayak kertas banget ini aja. Nah warnanya tuh juga bisa diinin, warna penuh atau warna muda atau warna hitam putih. Jadi ini nih tampilan barunya guys. Ini aku nggak ngeh kemarin. Oke. Aku sih biasa warna penuh ya. Oke, setelah itu ya itu aja sih. Ini kita bisa jadwalin. Kalau jadwalin ini udah ada sih dari kemarin-kemarin tuh ya. Tapi aku nggak pernah jadwalin sih. Oke. Jadi untuk fitur terbarunya di HyperOS versi 1.0.4.0 ini ya, read mode baca udah ada tampilan seperti kertas. Terus ada apa lagi nih? Kalau yang fitur temuannya ini aku baru nemu satu. Kalau misalnya ada yang tahu, ada lagi tulis di kolom komen supaya kita semua tahu. Dan ada bug nggak? Bugnya, nih yang bug lamanya ya, seperti rename, screen recorder, baterai lebih boros, bodi lebih panas, dan suara masih rada kecil. Jadi rename masih ada bugnya, screen recorder juga masih ada. Jadi ini aku nggak perlu tampilin contohnya ya, karena kan kemarin udah lengkap tuh di video yang lama. Dan baterai lebih boros lagi. Jadi yang versi kemarin itu kan udah nggak terlalu boros sih ya, udah enak gitu kan, udah nggak terlalu boros. Pas kemarin di update itu jadi lebih boros lagi dong guys. Kesel aku jadinya kan. Terus ini yang kesel nih yang nomor 4 nih, karena panas lagi dong bodi belakangnya. Padahal waktu yang versi yang 1.0.3.0 itu udah nggak panas, dan sekarang jadi panas lagi kan. Kesel kan, pas lagi ngedit aku jadi kesel sendiri. Aduh. Dan suara masih rada kecil. Nah ini aku belum lihat ada perubahan sih ya, dibanding yang MIUI yang pertama tuh kan kayak suaranya lantang gede banget. Kalau ini sekarang emang masih rada kecil, tuh masih belum fix ya. Nah ini bug lamanya yang masih belum fix. Oke, terus ada bug baru lagi nggak? Jujur aku nemuin cuma dikit ya bug barunya. Ini aku campur dengan temuan yang ditemuin sama nulis di kolom komen kemarin ya, waktu yang video yang HyperOS kemarin itu kan aku tanyakan bugnya kalian nemuin nggak. Jadi ini dibilang bug baru untuk mereka, mungkin nggak bug baru untuk mereka, tapi aku baru nemu kan dari yang kalian itu kan. Tapi itu kan bug yang sebelum aku update ya HyperOS-nya ini. Otomatis teks dan background nggak efek. Ada yang bilang kalau otomatis teks dan background nggak efek. Kita lihat ya, kita buktiin. Nah, kalian lihat kan tadi. Ulang lagi. Seperti begini. Dan ini seperti begini. Yang kita lihat di sini, kalau kita hidupin. Nah ini seperti nggak ada bedanya sih, aku juga nggak bisa ngeliat ada bedanya. Kayak sama aja ya.
Lihat dari sini aja udah nggak ada bedanya. Kalau misalnya kita buka aplikasi deh, sama aja sih. Iya benar, juga nggak ada efeknya. Oke, aku nggak ngerti ini. Kalau misalnya emang ada perubahan, kalian kasih tahu ya di mana sih perubahannya. Aku nggak nemu. Aku nggak nyadar malah. Oke, jadi yang itu emang sama aku juga ya, nggak ada efek. Terus bak yang kedua, otomatis brightness yang nggak jalan. Nah, kita lihat lagi ya, kita buktiin lagi. Kita akan coba di segini ya. Kita coba sambil jalan. Apakah dia berubah warnanya? Ini masih di dalam, nggak berubah ya kalau di dalam warnanya. Kita lihat di sini berubah nggak? Itu jalan tuh, berubah dia berubah. Oke, ya, Oke, coba kita ke luar ya. Tapi ini lagi mendung sih. Kita lihat aja deh. Berubah ya guys. Kalau di aku berarti masalah layarnya auto brightness-nya nyala ya. Tuh, karena dia berubah. Taruh di sini. Nyala ya. Berubah tuh. Ini lagi glare cahaya matahari. Berubah. Nah, coba kita masuk lagi ke dalam. Kita lihat berubah nggak. Ini di dalam. Berubah kok. Berubah ya. Jadi kalau bug auto brightness di aku nggak ada bug di situ. Oke. Bug yang ketiga katanya Bluetooth nggak auto connect. Nah, kita coba lihat ya, beneran nggak auto connect-nya. Terus dia bilang kalau katanya Bluetooth-nya bermasalah. Dia bilang kalau Bluetooth tabletnya tuh dimatiin, tapi mouse-nya sama ininya nggak dimatiin. Nah, terus habis itu pas dimatiin mouse-nya, pas dihidupin lagi, jadi nggak bisa langsung tersambung. Jadi cuma tersimpan doang, tapi nggak langsung auto connect. Nah, dia nanya, di aku bermasalah apa nggak? Di aku nggak bermasalah ya guys. Nih kita coba ya. Kita coba ini nyala. Ini juga nyala. Tes bak Bluetooth. Terus kita matiin dulu ininya nih, Bluetooth tabletnya di sini. Oke, kita matiin dulu Bluetoothnya. Matiin. Oh, Bluetoothnya udah mati ya guys ya. Ini masih nyala nih tapi. Dan terus kata dia setelah dimatiin, habis itu baru kita matiin ya. Ininya kita matiin dulu mouse-nya. Ini kita matiin juga. Ini udah mati semua tiga-tiganya. Terus kita nyalain lagi ya Bluetooth ini kita nyalain ya, ini semua kita nyalain. Kita hidupin dulu yang ini deh. Oke, ini kita nyalain juga. Yang terakhir ini kita nyalain. Kita lihat di sini. Oke, dia langsung terhubung tuh ya, kalian bisa lihat kan kursornya langsung terhubung. Dan yang ini juga langsung terhubung. Bak Bluetooth. Oke, langsung terhubung. Jadi untuk bak Bluetooth di aku nggak bermasalah ya. Sebelumnya nggak bermasalah dan di update yang ini juga nggak bermasalah. Nah, terus bak yang keempat, multimedia di GoTube katanya kalau GoTube itu dikecilin, suaranya jadi mengecil. Tapi kalau misalnya mode pop up, jadi suaranya kecil. Kalau mode normal atau split itu suaranya normal. Yuk kita buktiin yuk. Nah, kita coba nih di sini. Katanya kalau kita buka normal, dia suaranya normal. Aku lihat dulu ya. Ini sekarang suaranya di sini deh ya. Kita hidupin dulu. Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bahas soal HyperOS lagi sebulan setelah pemakaian HyperOS. Ini kita jadi voting. Suara tetap sama. Performanya sebenarnya bagus ya, lebih kencang sebenarnya aku ngerasa. Cuman aku banyak banget dapat bug. Ya, bug-bug yang dirasain sama banyak orang itu juga aku rasain. Tapi 3 minggu setelah aku update. Oke, sekarang kita bikin jadi mode pop up. Tadi kan suara kalian dengar kayak gitu, sekarang kita dengerin lagi mode pop up-nya. Apakah suaranya berubah? HyperOS. Jadi nggak langsung aku dapetin saat itu juga guys. Aku juga nggak ngerti ya kenapa. Dan bug ini aku dapetin
2016 setelah aku ngedit video di CapCut. Saat itu aku banyak banget masukin overlay foto dan video, durasinya juga lumayan lama, dan pas saat itulah aku baru ngerasain bug untuk pertama kalinya gitu loh. Aku ngerasain bugnya itu yang nggak bisa masukin overlay dan Oke, kalau untuk GoTube ini ya, aku nggak ngerasain ada bug sih. Soalnya aku bikin jadi mode pop up atau jadi mode floating atau jadi mode yang tadi itu split atau full, dia nggak ada masalah, suaranya tetap sama aja. Cuman aku bakal bikin mode diputar di latar belakang ya. Dan langsung force close. Setelah itu pas aku masuk lagi ke CapCut-nya, dia jadi lama banget gitu, jadi lemot. Terus aku coba masukin overlay-nya, nggak bisa. Aku coba berkali-kali masukin overlay, tetap nggak bisa. Dan itu force close terus sampai akhirnya aku dapetin bug auto rotate itu nge-force portrait gitu. Aku biasanya Oke, aku bikin di mode latar belakang juga suaranya nggak berubah. Jadi kalau di aku GoTube-nya itu nggak ada masalah sama sekali ya. Bug yang kelima, ini bug yang aku temuin ya. Aku kan punya 2 WhatsApp. Nah biasanya aku 2 WhatsApp itu aku nulisnya pakai ini guys, pakai pulpen. Nah terus setelah aku update, ini write to text-nya di WhatsApp yang kedua tapi ya bukan WhatsApp yang pertama, itu nggak bisa dipakai guys. Dan juga Play Store itu juga nggak bisa dipakai. Memang pas aku lagi pakai sempet sih ada tulisan laporan gitu bug dari Gboard. Terus aku langsung kirimkan aja gitu kan. Dan itu sampai sekarang masih belum fix ya. Jadi write to text di WhatsApp 2 dan Play Store itu nggak bekerja di aku. Kalau kalian begitu juga nggak? Ini rada annoying banget sih karena aku tuh makainya 2 WhatsApp dan annoying karena biasanya aku cuma pakai ginian doang. Nih kan? Biasanya kan kita tulis begini aja bisa langsung nih. Nah ini sekarang nggak bisa. Aku nggak ngerti kenapa jadi nggak bisa. Padahal biasanya bisa. Oke, jadi ini bugnya ya. Tapi emang waktu itu sempat ada bug di Google Keyboardnya. Pengaruh dari situ. Oke, sekarang kita lihat di WhatsApp-nya ya. WhatsApp kedua. Jadi aku punya 2 WhatsApp sini, WhatsApp pertama dan WhatsApp kedua. Nah, kalau WhatsApp pertama nggak ada masalah dan WhatsApp kedua yang masalahnya. Ini WhatsApp kedua ya. Aku akan buka dulu WhatsApp pertama untuk melihat perbedaannya. Ini WhatsApp kedua. Oke, ini WhatsApp pertama. Sebelah sini WhatsApp pertama, sebelah sini WhatsApp kedua ya. Di WhatsApp pertama aku akan nulis pakai write to text-nya. Bisa apa enggak? Oke, tuh ini bisa ya. Dan di sini aku akan balas. Biasanya ini bisa, tapi sekarang tuh gak bisa sama sekali guys. Aku nggak ngerti kenapa. Padahal ini biasanya bisa. Tapi memang waktu itu pas aku lagi asik nyatet di sini, tiba-tiba ada bug di sini yang bilang itu bug Google Keyboard ya. Tapi aku ya nggak tahu pasti sih. Tapi ini nggak bisa. Jadi di WhatsApp pertama bisa, di WhatsApp kedua yang nggak bisa. Oke, jadi itu bugnya. Kalau di yang lainnya bisa apa enggak? Lainnya bisa. Jadi misalnya kayak di Google Chrome, ini nggak ada masalah. Ini Google Chrome ya. Misalnya kita cari Nah, gak ada masalah guys. Di Google Chrome-nya itu gak ada masalah. Aku akan deketin ya supaya lebih jelas lagi pas aku nulisnya. Nah, kita bikin ya. Gak ada masalah. Jadi, bug write to text-nya itu bermasalahnya di WhatsApp yang room kedua dan juga di Play Store. Kalau yang lainnya itu so far sih masih oke lah ya, masih bisa bekerja. Ini sayang banget sih, karena itu fiturnya bagus banget, tapi kenapa jadi ngebug? Moga-moga segera di fix ya. Nah, terus bug yang keenam, ini workstation YouTube dan YouTube musik mode floating, nggak bisa dipencet bagian bawahnya. Ini juga aku nemuin pas aku lagi buka workstation. Aku kan jarang ya buka workstation ya. Nah kemana aku lagi buka tuh workstation. Nah workstation di YouTube dan YouTube musik, jadi pas kita mode floating tuh nggak bisa dipencet guys bagian bawahnya. Ini dia videonya. Ini YouTube musiknya. Kalau misalnya kita bikin jadi full. Nah, jadi ininya bisa dipencet-pencet. Ya, bisa dipencet-pencet ya. Oke, tapi kalau dibikin jadi floating, nih,
Itu nggak bisa dipencet-pencet guys. Tuh, nggak bisa dipencet-pencet. Kalau yang ininya bisa, kalau next sama backnya bisa, tapi yang ini nih, itu nggak bisa dipencet. Oke, ini yang YouTube Music. Kalau yang YouTube biasa, nih, kalau kita mode fullnya, ini juga bisa dipencet-pencet kan, tuh. Itu ya, bisa dipencet-pencet. Nyala kan? Oke, pas lagi nyala juga kita bisa pencet-pencet. Tapi kalau di mode floating, dia nggak bisa dipencet, sama sekali nggak bisa dipencet. Nih ya, ini mode floating. Live musiknya Ini bisa dipencet, tapi yang ininya nih, ini nggak bisa dipencet tuh. Kita lantai 7 kan. Tadi kita naik ke lantai 8. Oke, kita naik ke atas. Ininya bisa, kalau mau nulis komen juga bisa, ya, nulis komen di sini. Tuh, bisa. Cuman ya itu dia. Kalau mau pindahin ke sini aja nih. Nih, kita mau pindahin yang ininya nih, mana-mana kecil ini. Tuh, nggak bisa, mau ke beranda nggak bisa. Tuh, akhirnya malah jadi kepencet yang lain. Tuh, jadi nggak bisa guys. Aku juga nggak ngerti kenapa bisa begitu. Welcome to Travel Vlog. Jadi di workstation untuk YouTube biasa dan YouTube musik di mode floating ini itu ngebug ya. Jadi dia nggak bisa digunain bagian bawahnya. Tuh, nggak bisa sama sekali. Oke. Dan bug yang ketujuh, workstation lagi nih. Ini kenapa sih dengan workstation? What's wrong with you? Jadi workstation, kalau kita lagi Google Meet, workstationnya itu fotonya tuh jadi miring. Nih, kayak gini nih. Nah, kalau di mode workstation, untuk Google Meet-nya itu juga bermasalah ya guys ya. Kalau di Zoom nggak ada masalah, tapi di Google Meet bermasalah. Masalahnya di mana? Nah, kalau kita bikin jadi foto yang Windows dan mode portrait begini, dia itu jadi modelnya itu, nah foto kita yang di sini tuh miring guys. Kalau yang orangnya yang di sini itu nggak masalah ya, yang di sini itu nggak masalah. Tapi yang di sini, yang dari sini nih, tuh itu masalah guys. Jadinya miring. Yang aku kasih lihat ya. Jadinya miring gitu. Tapi itu kalau potret ya, potret yang posisi floating. Kalau nggak floating, kita bikin jadi full screen, dia kembali normal. Tuh, lihat, tuh normal lagi. Untuk yang di teman kita yang di handphone juga, kalau misalnya full screen, itu juga tetap normal ukurannya. Tapi kalau misalnya dibikin jadi floating, nah di sana pun jadinya begini ya, jadi miring. Oke, tapi kalau misalnya posisinya portrait itu nggak masalah di aku. Tuh lihat ya, posisi portrait misalnya kita bikin jadi full, dia nggak masalah. Tuh tetap ya, dan di sini juga tetap oke. Tuh nggak ada masalah ya, sini juga nggak ada masalah. Oke, dan kalau kita mau bikin dia jadi floating, itu juga tetap nggak bermasalah. Tuh, nggak ada masalah sama sekali. Jadi ya di situ bug yang workstation yang Google Meet. Nah, jadi itu ya, ada 7. Jadi ada 1 temuan baru, ya, 1 temuan baru. Terus habis itu 5 bug lama, dan sebenarnya ada 8 bug barunya nih istilahnya. Tapi di sini aku tulis 7 dulu karena di bug yang satu lagi, yaitu yang ini nih, yang expansiominya itu di video selanjutnya ya guys ya, karena ini udah rada panjang dan aku pengen ini lebih fokus aja ke aplikasi gambarnya. Jadi aku review tipis-tipis lah tentang aplikasi gambarnya. Jadi ya seperti itu aja. Jadi segitu aja video aku tentang HyperOS 1.0.4.0, apa aja fitur barunya dan apa aja bug barunya, dan bug lamanya udah di fix atau belum. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditambahin, kalian bisa tulis di kolom komen ya, atau ada yang mau tanya juga tulis aja di kolom komen. Insya Allah akan aku jawab. Oke, see you on the next video.